Ini AC-nya bisa ini nggak? Dingin banget. Ini di-cut-nya jadinya. Oh, Bang AC. Oh enggak ya? Lanjut. Oke. Ya, gas. Iya, gua nggak dia lawak. Iya, ngomong serius ngomong serius sumpah. Iya. Wah, lu kacau beneran. Sumpah lu kacau banget. Hello listeners, welcome to Radio Vlogcast. Make your day sound better. Bersama gue Kasper Ganteng saat Jaya Christopher. Di episode 2 What Are You Into kali ini, gue bakal ngobrolin tentang film sama dua teman gue ini, Zeva dan Justin. Kenalin diri kalian dong. Oke. Kenalin, nama gue Gabriel Zevanya, biasa dipanggil Zeva. Dan gue dari Universitas Kawasan Tetangga juga di BSD. Dan gue dari Fakultas Jurusan Perfilman Angkatan 2021. Anak film. Justin? Halo guys, nama gue Justin. Gue anak Atma Jaya di kampus Semanggi. Jurusan Ilmu Komunikasi Angkatan 2020. Salam kenal ya. Salam kenal, kating gue Salam berarti kenal. kating Ustaro. Tos lu kan. Sekarang lagi sibuk apa? Gue? Ya, lu. Iya lu. Kan gue nanya ke lu ya? Iya. Oke. Iya. Jadi untuk kesibukan gue sih, itu berat banget sih. Hah? Berat banget. Berat banget? Seberat apa tuh? Enggak, tunggu dulu, yang berat apa nih? Iya. Sibukannya apa? Di rumah aja. Di rumah aja? Ngapain? Gitu. Tidur, habis itu makan. Berat kayak gitu? Itu berat. Sama kayak Karena gue. di balik makan dan tidur itu ada sesuatu hal yang sangat istimewa. Apa tuh? Kayak ngerjain tugas UAS gitu. Terus di balik itu juga ada yang hal yang istimewa juga. Kayak ambil footage gambar. Itu berat tuh. Lu ngapain lu tes gambar? Iya. Buat sekolah film lu? Iya. Terus disuruh? Jadi UAS gue nih ya, itu emang berat ya. Gue kan dari Fakultas Perfilman. Pasti film bukan bisnis. Iya udah tahu kan lu udah bilang tadi ngapain sekarang bilang bisnis. Terus? Dan untuk mata kuliah gue ada namanya ya nggak usah disebutin lah ya, maksudnya yang untuk berhubungan dengan perfilman, gue ngambil tema yaitu Jakarta's Indifference. Jakarta's Indifference. Jakarta Indifference itu tentang apa? Itu temanya gini, tentang dari bagaimana kita ngelihat Jakarta tuh yang mewah banget, terus gedung-gedung yang ya tinggi lah, abis itu apa namanya Iya, yang mewah. megah banget lah ya. Abis itu kita juga bisa apa namanya, ya pokoknya lihat mobil-mobil apa namanya ya Yang macet, bener-bener yang nimbulin Jakarta itu Jakarta banget gitu. Kayak bener-bener Jakartanya Jakarta banget. Jakarta keras. Jakarta keras ya. Jakarta keras. Jadi ya di samping kemegahannya Jakarta banget itu masih ada sampah-sampah, penumpukan sampah. Terus Buang abis itu sampah dia buang sampah sembarangan. Ada sisi gelapnya ya? Ada sisi gelapnya gitu. Dan gue dari situ ya ngambil gambar tentang ada penumpukan sampah. Gue ngambil gambar abis itu sebelum ngambil penumpukan sampah itu gue ngambilnya yang kota Jakartanya dulu kan. Megahnya kota Jakarta. Abis itu gue beralih ke pengambilan footage di daerah Jakarta Selatan. Itu kan banyak tumpukan sampah tuh. Nah, gue ambil dari situ. Dan itu abis itu gue edit, gue gue kasih efek-efek sedikit lah. Yang namanya gue juga semester awal ya. Gue semester awal belajar individu sendiri, editor, sutradara atau produser tuh emang belum dibagi-bagi gitu, masih sendiri. Oh iya, jadi banyak job itu semua produser, sutradara semuanya itu lu yang. Iya, ya jadi ya semuanya tuh ya gue belajar basicnya dulu, dasarnya dulu, ngedit sendiri, ngambil footage-nya sendiri, terus mikirin gue harus bagaimana persiapannya, kamera, gimbal, walaupun gimbal belum ada sih ya, dan itu penting di perfilman ya gimbal, terus tripod untuk pengambilan footage itu juga harus dipersiapkan. Keren banget. Thank you. Mana nih? Sabar. Jangan pergi. Iya. dulu. Oke. Gue belum nanya-nanya udah pergi. Iya, tahu lu. Jadi emang kebanyakan tentang itu ya, ngambil gambar
pindah-pindah lokasi terus, ngambil sisi kelamnya Jakarta, banyak sampah Iya. segala macam. Terus habis itu videoin gedung-gedung yang mewah-mewah juga gitu. Jadi lu muter-muter Jakarta gitu. Muter-muter Jakarta Bikin UAS gitu. untuk ya itu kan ya bagian dari ya demi UAS kan ya, demi tugas. Ya mau gimana lagi gitu. Gua harus benar-benar pakai motor keliling-keliling cari spot yang bagus untuk mengenai pengambilan gambar. Dari segi angle, dari segi komposisi, dari segi warna, dari segi lighting. Begitu sih. Nggak paham. Iya, Gus. Tapi tadinya gue pengen ngambil film juga. Karena kan gue demen banget film juga. Tapi karena gue lihat Ilkom tuh lebih luas aja gitu, lebih luas. Tapi Ilkom juga ada film-filmnya mungkin ya, nggak tahu deh gue. Nggak ada Nggak sih. Ada stok juga. Ngaco ya gue ya. Ada. Gue ngarang ya. Iya. Ilkom. Kalau lu kesibukannya apa, Jas? Ya biasa lah kesibukan gua. Ngapain? Ngerjain apaan? Tugas. Ini dari tadi 2 orang nggak jelas semua anjir. Sumpah gua ngerjain tugas beneran. Ngerjain tugas. Iya. Ngerjain tugas, banyak tugas. Banyak gua sibuk. Sumpah. Organisasi juga ikut banyak. Organisasi ya banyak juga. Gua juga kerja. Oh, lu juga kerja? Gua juga kerja. Ngapain? Nulis gua. Nulis? Iya. Nulis buat buku atau nulis film gitu? Nulis artikel gua mah. Artikel tentang Sejarah cuy. sejarah. Tentang masa lalu. Kenapa masa lalu? Apa? Oh, Tentang masa apa nih? nggak jadi. Nah, Jadi suka sejarah berarti? suka gua. Suka sejarah. Tapi sejarah hidup gua. Lu pengen ngajak ribut atau gimana sih? Sejarah hidup atau sejarah pahlawan atau apa gitu? Iya biasa sejarah hidup gua ada juga. Pahlawan juga ada. Berarti suka dokumenter? Suka dong. Pasti. Sejarah, Iya, dokumenter. banyak iya. Kayak apa ya? Lu suka band juga kan? Apa? Band juga suka band. Suka band dong, suka. Berarti pasti. Bohemian Rhapsody, Queen. Ya, gua nonton itu. Itu kan film dokumenter keren banget. Aktornya emang bagus banget sih. Iya. Siapa sih? Si Rami Malek. Rami Malek. Rami Iya, Malek. iya. Salah spell kayaknya. Iya. Malek. Bener banget. Malek. Iya, Rami Malek. Malek. Itu film dokumenter juga. Iya. Lu juga dokumenter. Untuk mengenai favoritnya? Ah. Nggak favorit sih kalau film dokumenter ya. Oh, enggak tahu favorit. Tapi ya suka sih suka. Kayak film dokumenter yang waktu itu yang Neil Armstrong tuh judulnya apa lupa tuh. Yang Astronot itu ya. Iya, yang filmnya 3 jam tuh. Wah, gua lupa. Kenapa nama Lumayan filmnya? juga tuh film lama tuh. Itu juga keren. Tapi gua nonton sih, gua lupa nama filmnya. Nama filmnya apaan? Gua lupa. Gua juga lupa. Nah, oke. Tapi bagus sih, bagus. Iya, itu. bagus, iya, lumayan itu. Ya, terus lu barusan bilang lu nggak suka dokumenter. Gue kurang suka. Kurang, Berarti ya. Sukanya apa kalau genre ini? Kalau genre sih lebih ke action sih gua. Action. Nah, Superhero gitu. superhero terutama. Terutama superhero. Terutama superhero. Gitu. Jangan balik. Tos doang. Jangan Oke, jangan oke. pergi. Oke. Nah, enggak. Nah, superhero berarti sukanya. Superhero. Marvel. Marvel. Sekarang lagi bunyi-bunyinya ada Spider-Man. Spider-Man. Yoi. Spider-Man. Spider-Man tidak pulang. Iya. Gila banget ini gue pengen nangis lagi aja. Gua nangis sih. Hah? Nontonnya nangis gua. Gue juga nangis. Terharu gua anjir. Sumpah terharu gua. Terharu banget gua. Beneran. Iya. Pas bagian kalau kalian tahu Spider-Man pertama tuh Tobey Maguire. Iya. Itu bagi gue itu nostalgia masa cilik gue, masa kecil gue. Iya sih. Karena dari dulu kita nontonnya kan. Gua SD nonton itu. Spider-Man. Itu generasi yang kita pertama kan, tuh. generasi kita Iya. kecil. Iya. Generasi kita. 2002. Dan mereka balik lagi. Andrew Garfield juga balik lagi. Iya. Dan musuh-musuhnya juga balik lagi semuanya. Iya. Iya. Bagi kalian fans Marvel harus nonton. Harus Spider-Man. Itu bagus banget. Bagus banget. Parah. Thank you Sony, thank you Marvel. Ya. Iya. Iya, thank you Kerjasama banget kalian Marvel. mantap sekali. Bener. Mantap. Bagus banget. Soal ini, gue pengen ngomongin ini menurut gue ini menarik banget ya. Bagaimana rumah produksi Iya. itu bisa mempengaruhi film. Maksudnya begini, gue contohin. Marvel itu punya Disney kan sejak 2008. Iya. Kemudian ada MCU, Marvel Cinematic Universe. Iya. Iya. Abis itu urutan filmnya itu teratur terus, sampai akhirnya Spider-Man ini keren banget kan. Iya. Pecah. Pecah. Pecah banget. kan. Nah, sedangkan ya udah deh kita sebut merek lagi aja. Iya. Sedangkan DC Comics, dia dipegang sama Warner Brothers. Iya. Iya. Dan menurut gua secara film Hollywoodnya, live actionnya,
Itu kurang. Iya. Kurang. Memang kasus itu udah lama sih. Emang yang contohnya kayak sutradaranya Zack Snyder itu yang Justice League. Zack Snyder Justice League. Iya. Pas kita lihat yang di aslinya buatan Zack Snyder itu lebih bagus ya. Maksudnya ya Jauh banget. dari rating dari segala macamnya lah itu jauh banget dari Jauh efek. banget. Ini juga rekomendasi ya, Zack Snyder Justice League. Ya, Ini salah satu film DC yang bagus. yang bagus. Harus tonton. Selain Batman yang dulu, yang Dark Knight, itu juga Heath Ledger-nya jadi Joker. Iya. Wow. Itu Heath Ledger tuh emang menjiwai banget ya. Salah satunya. pengaruh film bagus itu tergantung juga dari aktornya kan. Pembawaannya gimana? Betul banget. Walaupun semua bekerja kayak seperti sutradara, produser, terus apa namanya staff-staff lainnya kayak editor gitu kan. Tetap kalau ada aktor yang lebih mantep pasti. Tapi tragicnya itu juga mempengaruhi si Heath Ledger, dia meninggal. Karena mental Joker, pengaruh mental Joker. Terlalu Dia tahu jiwanya. saking niatnya mau jadi Joker ya begitu jadi. Sampai begitu. Lu bisa bayangin gak sih lu mau main karakter nih, terus lu gila gitu. Iya. Gila itu orang-orang kayak. Dan dia dapat Oscar ya kalau nggak salah ya. Dia dapat Oscar. Dia dapat Oscar tapi yang ngambilnya direkturnya Christopher Nolan ya. Iya, Nolan Gitu. Buat tapi gua dipersamakan buat Heath Ledger. iya sebagai filmmakers gua ini banget sih namanya apresiasi banget gitu. Benar-benar sama aktornya. Soal Christopher Nolan ya, itu direktur kacau pecah banget. Iya. Parah. Christopher Nolan. Iya. Lu tau gak dia bikin apa? Dia beli pesawat gede Boeing yang buat kita naik biasanya, buat ditabrakin doang. Jadi dia beli pesawat berapa miliar buat dihancurin doang. Iya. Karena dia nggak mau pakai efek CGI. Nah, Chef, lu kan anak film. Iya. Itu keputusan sutradara tuh berpengaruh banget ya. Berpengaruh banget. Sangat. Sebenarnya kan bisa aja si Christopher Nolan bikin pakai CGI begituan. Iya. Karena begini, balik lagi kalau ya gua kan ya maksudnya baru masuk ke film ini kan masih semester pertama lah ya. Tapi gua ngambil pengalaman ngambil bagian dari film itu udah lama gitu. Dan gue tahu gitu apa sih di balik layar gede itu yang terjadi. Jadi kayak pesawat yang tadi Topper bilang itu benar-benar real dan ya kita sebagai filmmakers harus membuat serealistis mungkin kan untuk kenikmatan kepuasan para audiens. Berarti intinya adalah behind the scenes tuh pengaruh banget ke behind the scenes yang bagus, itu pengaruh banget ke film juga. Iya. Ini hasilnya bisa ini ya. Ini banget. Ini di-cut nih jadinya. Oh, ngomongin AC. Oh enggak ya. Lanjut. Oke. Lawak. Ya. Gas. Gua nggak tahu dia lawak. Iya, serius. Ngomongnya serius. Gua serius. Iya. Kacau. Beneran. Sumpah kacau banget anjir. Beneran dingin kan? Enggak apa. Emang beneran dingin tapi dia kelihatan dari Dia ngelawak. Dia pengen ngelawak gitu. Iya. Coba jangan dekat aja tadi. Hari ini banget. Lu gak ketahuan lo. Terus kenapa tiba-tiba lu ngomongin AC sih? Kan kita ngomongin film. Iya. Lanjut. Tapi hebat lo gak ketahuan lo. Iya. Bagus aja. Iya. Keren. Nih aktor sama aktor beneran. Calon-calon. Enggak. Gua kalau mau ngomongin AC mending lo jadi insinyur AC tuh. Iya. Sekolah AC. Ngapain sekolah film? Gak ada isu asing gak ada. Sekolah AC kan Oke. Oke. Ya lanjut. Tadi terakhir kita ngomongin apa? Apa tadi? Heath Ledger. Heath Ledger. Heath Ledger. Oh, Heath Ledger. ya? Nolan. Christopher Nolan nih. Jadi Zev, keputusan director tuh masing-masing director kan dia punya cara yang berbeda-beda kan. Iya. Makanya dalam benar. satu film harus satu director, Ah. nggak bisa dua director. Dia punya vision yang berbeda-beda Iya. gitu kan. Jadi keputusan director tuh sangat berpengaruh sama film, yang terutamanya director menurut lu. Iya. Menurut lu, begitu? Iya. Untuk ya tetap keputusan berada di tangan sutradara kan ya. Kan dia yang ngerancang semua ya. Tapi ya tetap disertakan dengan budget ya dana gitu untuk apa namanya untuk kayak film action gitu apa namanya mobil misalkan ya mobil untuk ditabrakin habis itu ada pesawat yang tadi Topper bilang itu benar-benar asli dan itu bagian dari terkait dengan perusahaan juga kan yang ngedanain itu kalau Rumah studionya. iya studionya iya. itu Ah. nah dan salah satu contohnya lagi film Gundala di film Gundala itu ya kita nggak bisa bandingin sama
Spider-Man. Ya soal Apa- efek kita nggak bisa bandingin. Iya, kita nggak bisa bandingin. Ya maksudnya kan ini kan sutradaranya kalau nggak salah rumornya emang mau bikin Bumi Langit Universe ya? Iya. Kalau nggak salah kan Bumi Langit Universe-nya Indonesia. Universe Indonesia Iya, itu, Universe ya. Indonesia yang ada si buta dari Gua Gua Hantu. Hantu. Siapa? Pevita Pierce. Sri Asi. Sri Asi. Sri Asi. Terus ada ya Gundala ini. Terus kalau mau bikin film The Roro Kidul gitu kan atau apa gitu, itu bisa juga. tapi balik lagi ke dananya studio itu bisa apa enggak. Iya. Soalnya kalau menurut gua kalau nggak bisa dibikin 100% dan dananya pas-pasan, ya balik lagi ke viewers-nya gitu kan. Betul. Iya betul. Tapi secara storyline dan secara Storyline-nya bagus. Bagus storyline mah. Gitu loh. Bagus gitu. directing juga menurut gua bagus, cuman kurang efek lah ya. Iya. Kayak bilang gitu. Kurang mumpuni. Tapi soal Indonesia nih. Indonesia kan horornya udah mantap banget. Iya, horor mantep emang. Horornya mantap. Horor mantap. Iya, horor tuh emang Indonesia paling oke. Paling OP bahkan parah, paling bagus banget. Menurut lu Indonesia tentang horornya gimana? Indonesia ya, tentang horornya ya. Itu emang menurut gua bukan cukup ya, emang udah bagus banget sebenarnya cuy. Indonesia. Karena Indonesia kan kental banget dengan hal begitu. Kental banget. Kental, iya. Iya. Di Indonesia masih kental dengan. Iya, makanya film-film horor di Indonesia ya banyak yang bagus kan. Emang bagus. Yang bagus. Bagus. Karena kan itu disamain dengan budaya yang ada. Betul. Gitu Iya. loh. Sebenarnya misalnya story-nya nggak exactly kayak di filmnya. Iya. Cuman budayanya, culture-nya diambil dari situ. Iya. Bahkan Iya. setupnya juga diambil dari budaya di Indonesia. Iya. Gitu kan? Gitu, iya. Di Indonesia begitu. Menurut gua di Asia juga begitu. Di Asia juga sama. Menurut gua gitu. Makanya film ini bagus ya. Film setan Asia ya, film horor Asia. Itu menurut gua tuh kalau dari segi segi dari jalan